dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa TV9 Nusantara? Senang sekali saya Oke Arisandi bisa menyapa pemirsa di rumah, menyaksikan dan juga membawakan sekaligus ruang podcast dari TV9 Nusantara yang tentu ini merupakan persembahan dari kawan-kawan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti episode-episode sebelumnya, tentu saya tidak sendiri, sudah ada kawan-kawan dari anggota DPRD Jawa Timur yang menemani saya hari ini untuk tidak hanya bercerita soal pribadinya saja, tapi juga program-program beliau ketika menjabat sebagai seorang anggota dewan. Nah, yang kali ini rasa-rasanya bisa jadi mungkin 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan nggak hanya jadi anggota dewan, tapi juga bisa jadi mengancam profesi saya sebagai seorang presenter. Ini agak bahaya. Mungkin bisa langsung saya perkenalkan, ada Mas Ibnu Alfandi Yusuf SE, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo, salam kenal semuanya. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, saya langsung to the point, Mas. Emang ada rencana mau masuk TV sebagai presenter, Mas Ibnu? Itu saya pertimbangkan lah nanti buat jadi ini ya perkembangan karir saya ya mungkin. Ya. Mungkin di 9 lagi ini open recruitment mungkin ya. Atau ini langsung podcast sendiri aja, Mas? Bisa jadi mungkin. Tapi janganlah, Mas. Ibaratnya anggota dewan ini adalah representasi masyarakat. Ya, jangan kemaruk, Mas. Jadi tetap iya, Mas. Kita jumlah penduduknya cukup banyak, angka pengangguran lagi tinggi-tingginya, PHK tinggi-tingginya. Jangan ngancem profesi orang lain lah, Mas. Oke, Mas Ibnu, kita mau langsung ngobrol serius atau ngobrol santai dulu nih? Santai dulu aja. Santai dulu aja. Oke. Mas Ibnu, bisa dibilang ini sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jatim yang muda di usia berapa, Mas? 34? Enggak dong. Masa bukan saya 34? Ini kayak masih pakai baju SMA masih cocok deh saya kayaknya. Bisa. Enggak, saya 25 tahun. 25 tahun. 26, sorry. 25 ke 26 ya? 25. Oke. Berarti ini adalah pengalaman pertama di dunia kerja profesional sebagai anggota dewan? Iya, kerja profesional ya. Walaupun pernah magang ya. Waktu kuliah pernah magang, tapi untuk kerja benar-benar secara kontrak ya profesional baru sekarang ini. Oke. Berarti bisa dibilang ya kalau ibaratnya mahasiswa fresh graduate lulus langsung kerja. Nah, ini ibaratnya Mas Ibnu banget dia. Lulus kuliah langsung kerja jadi anggota dewan. Memang dari dulu sudah menargetkan diri akan jadi anggota dewan? Sudah punya visi ke sana. Sudah punya gambaran ke sana, tapi ya lumayan kejutan juga buat saya sendiri sebenarnya akhirnya berani mencalonkan dan alhamdulillah menghasilkan juga dan diberi amanah dan jadi juga alhamdulillah. Oke. Dorongan jadi anggota dewan di usia yang muda ini memang motivasinya mencari lapangan pekerjaan atau yang mengabdikan diri, Mas, untuk Jawa Timur? Kalau saya pribadi yang jelas pasti yang pertama pasti mengabdi ya. Namanya politisi itu tidak boleh itu ibaratnya diibaratkan mencari pekerjaan enggak, karena kita ini sedang mengabdi untuk masyarakat dapil kita masing-masing, terutama di dapil saya mengabdi dan mewakili masyarakat yang ada di Dapil 9 Jawa Timur gitu. Full mengabdi saya. Oke, full mengabdi, tidak untuk mencari lapangan pekerjaan ya. Enggak. Nah, kalau Mas Ibnu yang membentuk sampai dengan hari ini, apakah orang tua berperan besar, Mas, dalam membentuk karakter atau pola pikir dan lain-lain sampai hari ini, Mas? Oh, tentu. Orang tua saya itu berperan sangat besar, terutama bapak saya ya. Bapak saya itu saya selain sebagai bapak, selain sebagai teman, kakak, juga sebagai mentor saya dan role model saya juga. Jadi peran beliau sangat besar untuk saya, banyak pesan-pesan, pelajaran dan ilmu yang diturunkan kepada saya dari bapak saya. Nah, apakah artinya terjun ke dunia politik ini karena ingin mengikuti karir Bapak, keputusan pribadi, dorongan beliau, atau ada yang lain? Jadi ini menarik, Mas. Dulu zaman saya kecil itu, saya tuh paling anti yang namanya politik. Dulu zaman saya SD, SMP, SMA, kalau ada, jadi FYI ya, sebagai informasi, ayah saya ini menjadi anggota DPR tuh sudah dari tahun 99, sejak saya lahir jadi anggota dewan. Nah, waktu kecil SD SMP SMA saya setiap ada baliho ayah saya di dekat sekolah selalu saya cabutin karena malu saya. Malu, makanya dulu saya itu anti politik banget. Kenapa malu? Ada yang salah dengan poster anggota DPRD? Ya mungkin karena ngelihat aduh kok foto bapak saya kok tersebar di sekolah, nanti diceng-cengin sama teman-teman sekolah kan gitu. Jadi saya cenderung anti politik, bahkan kakak saya juga anti sama yang namanya politik, tapi sering berjalannya waktu karena mungkin keturunan juga dan ada darah juga yang mengalir darah politik juga ya.
makin kesini kok makin menarik, kok makin asik juga politik. Bahkan saya juga sering mengikuti isu-isu politik nasional juga waktu kuliah. Waktu lulus kuliah akhirnya saya ngira kok kayak saya cocok juga di politik karena ternyata ada passion juga, ada ketertarikan juga terhadap isu-isu, apalagi juga perasaan ingin mengabdi kepada masyarakat itu juga tumbuh juga makin kesini kan. Dan juga saya juga ada akses, ada privilege juga dari orang tua, ada dorongan juga, akhirnya saya putuskan untuk masuk politik gitu. Oke, nah semasa tumbuh seorang Ibnu Alfandi ini tumbuh besar di lingkungannya seperti apa? Boleh diceritakan, Mas? Tumbuh besar di lingkungan yang sangat-sangat positif. Saya di keluarga saya positif, teman-teman saya positif, organisasi, kuliah, sekolah saya alhamdulillah semua serba positif, serba suportif dan sangat mendukung apapun keputusan yang saya ambil. Gitu. Apalagi ketika saya masuk politik ini semua elemen masyarakat, semua dari lingkungan saya, keluarga, saudara, teman-teman itu mendukung semua alhamdulillah. Jadi positif semua. Oke. Bersyukur saya. Apa sih menariknya politik, Mas? Karena bisa dibilang kan sekarang hal-hal yang sedang ramai dibicarakan ini ya anak-anak muda ini sedikit acuh sama politik. Betul. Nggak mau tahu lah. Kalaupun mau tahu ya sekedar yang viral apa sih. Nah tapi di mata seorang Ibnu Alfandi apa yang menarik soal politik? Gini, kalau saya menganggap politik itu sebuah kendaraan untuk menyebarkan kebermanfaatan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, kepada manusia sebanyak-banyaknya. Jadi saya memandang politik itu ya sebuah kendaraan, saya menaiki aja. Ini sebuah sarana aja untuk menyebarkan kebermanfaatan. Nah mungkin kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu agak anti politik karena di perspektif mereka yang mereka lihat tentang politik itu ya semata-mata isu-isu yang negatif seperti korupsi lah apa, isu-isu selingkuh dan lain-lain dari para politisi yang oknum-oknum ya mungkin ya bisa saya bilang ya. Nah karena yang dimakan itu adalah informasi-informasi yang negatif, mungkin itulah yang menyebabkan mereka tuh jadi acuh tak acuh dan antipati terhadap politik. Dan mungkin itu perspektif yang perlu digali lah dari anak muda ini bahwa politik ini tidak semata-mata tentang hal-hal negatif, ada juga kok kebermanfaatan dan hal positif di dalamnya. Gitu. Oke, politik di mata seorang Ibnu Alfandi adalah sebagai sebuah kendaraan untuk membawa kebermanfaatan. Betul. Apa ini juga jadi kendaraan untuk menuju Ponorogo 1 barangkali? Gak ada yang Tuh, lihat nanti dong, lihat nanti. Ini kalau ini bahaya nih kalau salah ngomong ini. Lihat nanti itu. Tapi boleh-boleh aja kan, kita butuh sosok pemimpin yang muda, visioner, ya butuh sesuatu yang fresh karena seperti Mas Ibnu sendiri di anggota dewan. Kalau di DPR RI kita bilang Verrel Bramasta. Emang orang kan masyarakat sekarang suka yang fresh, suka yang muda. Nah, ada bayangan ingin ke sana, Mas? Saya nggak bisa mendahului takdir yang di atas. Ya, insya Allah apapun amanah, apapun kepercayaan dan apapun takdir yang diberikan Tuhan kepada saya ya saya lakukan gitu aja lah. Jawabannya di situ aja. Jadi kalau memang ditakdirkan ke situ ya ke situ, kalau tidak ya ke yang lain gitu. Oke, selama ada kesempatan, ada kepercayaan. Selama ada kesempatan, ada kepercayaan, maka harus diambil kesempatannya. Oke, siap. Tapi barangkali tadi saya ada satu titipan dari pertanyaan Mas Ibnu. Pengen ditanya soal hobi. Emang ada hobi yang unik kah atau apa nih? Ini kenapa saya tadi minta ditanya soal hobi karena hobi saya itu sebenarnya sangat menyimpang dari pekerjaan saya sekarang. Dunia politik saya sangat berbeda karena hobi saya itu sebenarnya ini main musik, Mas. Saya tuh cita-cita saya dulu waktu kecil sampai kuliah sebelum akhirnya bercita-cita jadi politisi itu saya sebenarnya jadi musisi. Jadi musisi. Saya dulu di rumah itu dan di kamar kos saya tuh banyak alat-alat musik, ada alat-alat rekaman. Saya sering bikin lagu juga dulu. Makanya ini ada gitar nggak ini? Saya main gitar nih sekarang, enggak ya? Ada ya? Harusnya ada, cuma enggak, ya bercanda itu. Jadi emang hobinya itu memang bermain musik dan kebetulan organisasi saya selain HIPMI itu saya dulu ketua UKM musik di UGM. Oh, oke. Ya, Oh, jadi Jogja. memang suka bergelut di hal-hal tentang musik, organisasinya juga musik dan cita-citanya juga jadi musisi waktu itu. Tapi karena ya saya pikir-pikir kok sulit juga mengorbit diri di dunia entertainment, terutama di dunia musik ini kan. Kemarin juga pernah bikin lagu, bikin band juga, sering manggung juga saya dulu. Itu kalau dicari di media-media jejak digital saya banyak, saya yang lagi manggung-manggung pasti banyak. Oke. Nah, ngorbitin diri jadi anggota dewan bisa, apa susahnya ngorbitin diri jadi dunia entertainment? Beda, Mas. Kalau anggota dewan itu udah jelas step-stepnya seperti apa. Tapi kalau di dunia entertainment, dunia musik ini kan ada unsur hokinya juga. Walaupun di dewan juga, di politik juga ada unsur hokinya. Tapi kalau di entertainment itu buat mencari melentingnya, buat mencari momentum
melesatnya itu butuh hoki juga dan sangat-sangat butuh hoki. Jadi gimana contohnya bikin album, bikin lagu. Kadang-kadang orang-orang tuh baru menangkap lagunya tuh jarak 1 tahun 2 tahun baru terkenal gitu kan. Kayak gitu. Jadi momentum dan hokinya tuh sulit dicari kalau musisi. Dan juga kalau nggak dapat momentumnya ya sulit menghasilkan. Ya ini ya salah satu kenyataan lah. Kalau dunia seni itu memang sulit menghasilkan kalau tidak betul-betul melesat betul, belum nggak melenting banget ya. Tidak menghasilkan. Hobinya di dunia musik. Yep. Selain menjadi anggota dewan juga ketua HIPMI. Artinya memang sudah lama bergelut di dunia bidang usaha. Yep. Nah, ini kan nggak ada benang merah antara sebetulnya musisi, pengusaha, anggota dewan. Nah, ini memang belum ketemu jati dirinya atau gimana sebetulnya Mas Ibnu? Waktu dulu tuh waktu saya sedang mencari itu saya bingung ini mau jadi pengusaha, musisi atau politisi itu. Tapi akhirnya kan sekarang sudah menemukan jalan yang harus dilakukan. Bahkan saya sekarang sudah jarang sekali main musik saya. Alat-alat musik saya itu sudah saya kasihkan kepada teman-teman saya yang masih hobi bermain musik, sudah saya tinggalkan. Bahkan saya megang piano itu udah 4 tahun terakhir. Saya udah nggak megang alat-alat pianis musik. posisinya. Apa aja bisa Apa saya aja? gitar, bass, vokalis bisa. Oke. Mau tes nyanyi, abis ini mau ini saya Mungkin Indonesian alat Idol. musiknya bisa dipindah ke sini aja, Mas. Bercanda. Oke, jadi sebetulnya sudah lama bergelut di dunia bidang usaha atau pengusaha. Saat itu pertama kali terjun ke dunia usaha itu usia berapa Mas Ibnu? Jadi saya kuliah itu lulus tahun 2023 waktu masa-masa skripsi. Nah saya itu agak telat lulusnya memang karena waktu 2022 itu waktu zaman saya skripsian saya itu nyambi membuat usaha. Membuat usaha coffee shop dan juga kos-kosan di Ponorogo gitu. Makanya agak telat dikit kuliahnya lulusnya. Nah 2022 bikin usaha itu merintis, waktu 2023 akhirnya udah mulai settle, akhirnya saya bisa fokus kuliah dan lulus tuh 2023. Dan usaha yang saya bikin 2022 itu sampai sekarang ya masih eksis, masih stabil juga sih, alhamdulillah. Ini inline sebetulnya dengan topik tema pembicaraan kita hari ini, gimana tentang peran generasi muda untuk menumbuhkan, membangkitkan UMKM di wilayah masing-masing. Nah, ternyata seorang Ibnu Alfandi sendiri sebelum lulus kuliah sudah punya inisiatif untuk mendirikan usaha. Nah, memang saat itu dorongannya dari siapa Mas? Karena Bapak sendiri di dunia politik. Apa siapa dorongannya? Kalau dorongan menjadi pengusaha itu bukan dari siapapun, itu dari lingkungan saya kuliah. Karena kebetulan saya kuliah itu jurusannya ekonomi, manajemen. Waktu semasa kuliah banyak sekali materi-materi ilmu-ilmu bisnis yang saya serap dari kampus saya. Dan juga banyak juga nggak cuma ilmu aja, ada prakteknya juga kan waktu dulu kan, ada praktek bisnis, praktek investasi dan lain-lain. Akhirnya waktu lulus ya saya sedikit banyak pengen menerapkan juga ilmu bisnis itu, gimana sih, pengen nyoba juga. Dan akhirnya ya saya bersama teman saya itu bikinnya itu kepikiran untuk bikin coffee shop dan kos-kosan. Kalau coffee shopnya joinan, kalau kos-kosan saya sendiri. Coffee shop dan juga kos-kosan. Iya, sebelahan itu. Sebelahan persis? Nah sebetulnya dua usaha ini adalah bidang usaha yang untuk mendirikan awal itu butuh modal yang nggak sedikit loh Mas Ibnu. Apalagi belum lulus kuliah. Kalau yang coffee shop itu saya kira nggak banyak kok itu. Saya cuman bikin modal tuh 30 juta waktu itu. Karena dari kecil, maksudnya dari gerobak dulu ya maksudnya itu. Jadi memang merintisnya pelan-pelan. Jadi modalnya nggak banyak. Jadi step by step yang masuk jadiin modal. Jadi duit masuk jadiin modal. Saya nggak ngambil untung itu setahun kalau nggak salah. Jadi uang yang masuk tuh jadiin modal terus untuk mengembangkan bisnis waktu yang coffee shop. Kalau yang hotel, yang kos-kosan itu saya memang minjem ke bank. Memang berani aja, memang YOLO aja waktu itu. Berarti jaminannya besar dong ini. Apa? Aset jaminannya besar dong ini. Enggak dong. yang penting bisa, alhamdulillah. Ternyata sebelum lulus kuliah sudah memberanikan diri untuk mendirikan sebuah usaha yang itu modalnya bukan modal yang sedikit, kos-kosan, coffee shop. Nah, melihat kultur anak-anak muda di dapil Mas Ibnu sendiri, apakah memang kebiasaan itu atau kesadaran diri untuk menciptakan UMKM, lapangan kerja itu sudah betul-betul tumbuh atau gimana Mas? Kalau saya melihat sekarang ini 50-50 sih. Ada beberapa anak muda yang memang sangat-sangat giat dan tekun sekali menggeluti dunia bisnis, tapi ada juga yang memang tidak ingin bercita-cita menjadi pembisnis atau jadi pengusaha, tapi jadi
PNS, jadi ASN juga banyak juga karena mungkin malas repot ya. Ya. Hidupnya. Jadi ya saya kira masih 50-50 dan harus ditingkatkan dari sisi pemerintah dan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ya bertanggung jawab juga untuk meningkatkan kesadaran anak-anak muda untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka gitu. Oke. Sekarang kan kalau ngomongin anak-anak muda di media sosial itu tagar-tagar atau hashtag yang rame itu antara mental healthness, mental breakdown, semuanya itu berkaitan dengan mental. Iya. Yang artinya mereka ketika diterjunkan ke dunia kerja dihadapkan oleh hal-hal yang memberatkan dirinya sendiri, itu udah aduh mentalku nggak kuat nih, aku pengen santai dulu, YOLO dulu. Nah, yang seperti itu aja susah, apalagi mendirikan usaha, pasti jatuh bangun banget dong Mas Ibnu. Kalau usaha tuh, kalau saya bilang ya itu jauh lebih berat daripada bekerja di BUMN maupun jadi kantoran. PNS, kantoran ya. Jauh lebih berat karena cobaan yang dihadapi itu direct langsung, dan kalau memang cobaan itu tidak berhasil di overcome, tidak berhasil dilewati, itu ya ruginya langsung direct ke orangnya sendiri. Bisa jadi tutup, bangkrut, bahkan sampai bangkrut juga bisa jadi. Makanya saya kira resiko yaitu garis lurus dengan resiko juga yang namanya high risk high return ya. Mungkin anak-anak muda itu kalau memang berani berbisnis kan walaupun resikonya tinggi, kalau gagal bisa bangkrut, bisa rugi, tapi kalau berhasil tuh bisa menjadi pemasukan yang luar biasa buat mereka. Bahkan bisa dibilang bisa jadi sukses di usia muda. Kalau kerja kantoran kan step by step kan lama. Ya, betul. Timeline-nya kan lama untuk mencapai posisi tertentu gitu. Oke, tapi memang kalau dari orang tua sendiri sudah mendidik seorang Ibnu Alfandi ini memang lulus nanti nggak usah lah kerja kantoran. Memang seperti itu didikannya atau sebisa mungkin langsung mandiri nih? Kalau saya pribadi itu memang dari kecil itu tidak bisa diatur oleh waktu, Mas. Jadi saya tuh memang mut-mutan bisa dibilang ya. Maksudnya kalau lagi mood ya ayo, kalau lagi jadi tidak bisa dijadwalkan dengan rinci. Akhirnya sekarang ini kalau udah menjadi anggota dewan dan menjadi kayak sekarang ini kan jadwalnya harus rinci, harus tepat waktu terus. Runut banget. Iya, runut banget. Jadi akhirnya mau nggak mau ya dilakukan. Kalau dulu memang kayak gitu, akhirnya tidak mempunyai keinginan untuk kerja kantoran karena itu tadi saya tidak bisa diatur dengan waktu. Walaupun sekarang akhirnya ya menjalankan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan juga, sama aja sih, diatur waktu juga sih. Nah, itu dia dua poin yang saya tangkap. Kurang suka diatur waktu dan mut-mutan. Berat nggak menjalani hari-hari rutinitas di kantor dewan dengan jadwal yang padat kan harusnya? Perbedaannya kerja kantoran sama anggota dewan walaupun sama-sama diatur dengan waktu. Tapi kalau anggota dewan ini kan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konstituen, bertemu dengan teman-teman fraksi. Jadi tidak melulu di depan laptop, di depan ini mengerjakan file dan lain-lain. Nah, kalau kerja kantoran yang harus menghadap laptop terus, kerja kayak gitu kayaknya saya nggak bisa diatur waktu, menghadap laptop terus lagi. Nah, ya, kalau perbedaannya kan kalau di anggota dewan kan ya ketemu masyarakat, ketemu teman-teman fraksi, ketemu teman-teman komisi, jadi lebih nyantai lah walaupun diatur dewan waktu juga. Masih menikmati saya. Rapat dewan tuh bosenin nggak sih, Mas? Kalau nggak banyak agendanya ya nggak mau bosenin, tapi kalau bisa sehari agenda yang harus dibahas 4-5 bisa sampai sore gitu ya capek juga sih memang. Capek juga, tapi yang namanya tanggung jawab ya gimana. Oke, tetap dijalankan. Betul. Oke, nah setelah sekarang akhirnya sukses menembus kursi Jatim, alhamdulillah, anggota DPRD, apalagi di usia yang cukup muda, apakah memang artinya ke depan akan semakin serius dalam dunia politik, terus akan mencalonkan diri di legislatif atau mungkin di taraf-taraf selanjutnya atau gimana? Insya Allah. Jadi memang namanya visi dan tujuan itu pasti ada, tapi ya tidak bisa saya jelaskan dengan rinci, tapi insya Allah akan terus saya kembangkan dan terus amanah di dunia politik. Insya Allah ya kalau dikasih takdir oleh Tuhan untuk terus mengemban amanah dari masyarakat, insya Allah. Bismillah. Tapi kalau di Dapil 9 kemarin, Mas Ibnu, sekompetitif itukah untuk kursi memperebutkan DPRD Jatim? Kompetitif banget. Jadi saya sedikit cerita. Saya tuh sebetulnya tuh kemarin tuh kalah. Ya, itu yang saya baca. Suara. Iya kan? Ya. Jadi jatah kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur itu dari partai saya cuma 2 kursi. Saya tuh peringkat ketiga gitu. Jadi waktu penghitungan suara di bulan Februari itu saya tidak jadi dinyatakan kalah. Saya sudah menerima kenyataan itu, bahkan saya sempat daftar wakil bupati waktu itu.
sempat daftar wakil bupati Ponorogo karena ya gimana nyalon DPRD provinsi nggak jadi, terus saya takut kehilangan momentum kan, karena momentum itu kan penting banget. Saya daftar wakil bupati Ponorogo, tapi dalam proses pendaftaran itu saya dapat kabar senior saya yang di atas saya kan 2 kursi itu ada yang meninggal, almarhum Pak Kolit gitu. Itu meninggal, akhirnya mau tidak mau saya menggantikan beliau untuk mengemban amanah di Dapil 9 Jawa Timur dari Partai PKB gitu. Jadi cukup unik dan ini pure takdir dari yang di atas. Oke, ternyata ada fakta unik bahwa saat dinyatakan tidak lolos anggota DPRD Jawa Timur, sudah sempat mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Ponorogo. Sempat. Bahkan diusulkan itu ada isu bursa bupati juga saya masuk gitu, walaupun surveinya kecil ya waktu itu ya, karena masih muda kan, belum terlalu terkenal juga waktu itu. Oke, berarti yang saya heran modalnya nggak terbatas dong, Mas? Enggak, kalau modal itu kan dari legislatif langsung ke eksekutif loh. Enggak. Kalau kata kiai saya itu kalau orang NU, santri itu kalau mau nyalon politik kalau bingung modal itu santri macam apa gitu. Ya kan modalnya kan udah ada, modal doa dari kiai, modal dari doa orang tua, kepercayaan masyarakat itu modalnya. Jadi emang modal saya banyak tapi ya itu modalnya gitu. Oke, siap. Bukan modal materi ya. Ya. Jadi ada modal spiritual, ada modal materi. Penting, modal spiritual juga penting. Oke. Nah, artinya dengan sekarang sudah menjadi anggota dewan, apakah ini semakin mempermudah untuk membesarkan skala usaha karena sudah menjadi anggota dewan atau gimana nih Mas? Nah, kalau saya mah cenderung kewalahan ngurusin usaha. Jadi saya sekarang jarang ngecek usaha saya, tapi ini tetap mengembangkan. Saya sedang lagi bikin cabang kos-kosan saya. Jadi kos-kosan saya lagi bikin 2 lagi ini. Jadi udah ada 1, kafe 1, kosan 1. Nah, ini lagi bikin 2 lagi kos-kosan. Gitu kayak cabangnya gitulah. Jadi coba saya kembangkan. Tapi ya gitu, waktunya nggak ada. Jadi ada orang kepercayaan yang ikut membantu saya di dunia usaha. Gitu. Oke, kalau sebagai anggota legislatif muda, boleh digambarin nggak sih Mas Ibnu, sesibuk apa sih anggota dewan itu sebetulnya? Kalau misalkan dikemas dalam a day in my life, nah emang sesibuk apa anggota dewan itu? Kalau saya bilang itu kalau dilihat by timeline, kalau dilihat dari rundown-nya itu pasti orang-orang kayak wah sibuk banget setiap ini jam 9 paripurna, jam ini jam 11 rapat komisi, jam 2 rapat alkap, habis itu apalagi kalau belum waktunya reses, belum waktunya solo semiran, sosper dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya waktu dilakukan itu tuh tidak nggak sepaneng banget. Masih banyak berhubungan dengan masyarakat, ngobrol, nyantai. Sepertinya kan ini masuk rundown saya. Tapi kan kenyataannya kan saya nggak lagi sepaneng, lagi ngobrol aja nyantai. Gitu. Jadi kalau dilihat dari timeline dan schedule mungkin padat banget. Tapi kalau dilakukan ya sebenarnya nyantai kok. Oke. Menikmati. Nah, sebagai anggota dewan yang tergolong muda, membawa arus perubahan atau mengikuti arus keberlanjutan, Mas, di anggota dewan yang barangkali kita kenal. Anggota dewan ini suka absen ketika rapat, nggak fokus ketika rapat. Nah, ini semangat membawa perubahan atau keberlanjutan? Kalau saya kira kalau hal seperti itu oknum aja lah. Tapi sejatinya sangat sedikit yang seperti itu. Semuanya tuh anggota dewan tuh banyak yang tanggung jawab, banyak amanah. Kalau saya sendiri sih lebih ke membawa perubahan, energi baru sekaligus menghormati generasi dan energi yang lama gitu kalau saya. Apa yang ingin dirubah Mas dari kebiasaan-kebiasaan anggota dewan yang usianya sudah matang kalau kita bilang? Kalau saya bilang bukan merubah tapi memberi opini dan perspektif baru sih. Jadi mungkin para senior karena mungkin perspektif mereka sebagai anggota dari generasi yang sudah berumur atau bukan berumur ya, maksudnya dari generasi yang lebih tua dari saya, mungkin karena mereka belum ada perspektif dari anak muda. Mungkin saya lebih ke menambahkan perspektif dari opini-opini dari sudut pandang anak muda aja sih, karena mereka kan tetap beda. Saya memandang isu dan para generasi senior memandang isu kan pasti berbeda perspektifnya gitu. Saya pengen menambahkan itu aja sih, energi dan perspektif baru aja. Oke, saat pertama kali masuk ada nggak yang memandang sebelah mata? Karena usianya masih muda nih. Saya tuh kebetulan fun fact, saya tuh di HIPMI itu saya ketua HIPMI termuda se-Jawa Timur. Di fraksi saya PKB termuda se-Jawa Timur. Di DPRD Provinsi Jawa Timur saya termuda kedua di Jawa Timur. Jadi saya memang terbiasa dengan kata termuda dan sangat namanya termuda pasti dipandang sebelah mata itu sering banget. Tergantung kita membuktikan aja sih. Gitu aja. Nah, setelah mendapatkan stigma dipandang sebelah mata, apa yang waktu itu pertama kali Mas Ibnu ingat ketika masuk di kantor anggota dewan? Usulan atau perubahan apa yang akhirnya menjawab,
oh ternyata anak ini boleh juga. Nah itu pembuktian apa yang waktu itu masih diingat? Karena saya masih 6 bulan ya, masih belum ada gebrakan yang apa banget lah dari saya, masih belum ada lah, masih 6 bulan dilantik jadi anggota DPR. Tapi saya kira ya setiap opini yang saya sampaikan itu alhamdulillah selama ini ya didengarkan dan di respect lah sama senior, karena dari 120 anggota dewan ini kan yang muda ini kan cuma bisa dihitung jari. Jadi perspektif dari anak muda ini masih didengarkan dan dihormati juga. Jadi ya tidak dipandang sebelah mata tapi kalau ngomong ya tetap masih didengarkan gitu aja sih kalau dari kami. Oke, artinya budaya saling menghargai masih masih sangat kental ya di ya, kantor DPRD Jatim. walaupun kayak kamu masih anak-anak, masih anak muda, masih belum berpengalaman. Emang bener karena memang pengalaman saya jauh lebih sedikit daripada yang senior-senior, tapi kan perspektif dan opini anak muda ini tetap penting. Di mata mereka juga penting juga. Oke. Gitu. Sebagai ketua HIPMI, sekarang saya ingin tahu perspektif dari seorang kacamata ketua HIPMI sebagai seorang pengusaha. Anak-anak muda sekarang ini memang cenderung lebih nyaman di zonanya mereka, zona yang nyaman, zona yang santai, atau emang ingin menumbuhkan hal-hal yang baru seperti melakukan lapangan pekerjaan, membuka hal itu, atau gimana Mas Ibnu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu anak-anak muda sekarang itu terbagi dua. Ada yang pengen jadi kerja kantoran, kerja jadi PNS, ada yang pengen jadi pengusaha. Nah kalau saya bilang sekarang ini karena tingkat pengangguran di Indonesia ini terus meningkat, bahkan sekarang berapa sih tingkat pengangguran itu? Semakin berapa datanya? Besar karena banyak angka PHK. Semakin besar apalagi gara-gara efisiensi, dan ini kemarin kan ada sekitar berapa 4,5 juta apa bahkan lebih berjuta-juta pengangguran. Nah itu kan salah satu bentuk dari kurangnya lapangan pekerjaan. Kalau memang lapangan pekerjaan itu kurang, jadi kan harus ditingkatkan lagi minat anak-anak muda untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau menjadi pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kan itu harus digiatkan terus oleh pemerintah dan masyarakat. Maka saya kira 50-50 ini masih kurang. Maka ketertarikan anak muda ini harus minimal 70-30 lah. Yang 30 kerja kantoran tapi yang 30 kerja kantoran yang 70 ini harus benar-benar mempunyai mental pengusaha dan wirausaha. Gitu sih kalau dari aku sih. Karena masih kurang banget dan pengangguran masih banyak. Barangkali salah satu hal yang membatasi anak-anak muda sekarang untuk memberanikan diri terjun ke dunia usaha adalah karena minimnya modal, Mas. Betul, itu karena isu. Kalau bukan betul-betul pewaris, karena harus merintis, kita terbatas nih modalnya. Ketika nggak bisa survive, ya udah tutup, rugi. Kita nggak pegang apa-apa. Nah, gimana anggota dewan menanggapi hal itu? Apakah ada emang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mereka-mereka anak muda yang ingin mengembangkan UMKM atau gimana, Mas? Jadi yang namanya permasalahan dari membuat usaha itu sebenarnya di awal itu jelas sangat terang sekali bahwa masalahnya itu adalah modal ya. Iya. Tapi pemerintah pun sudah menyediakan sarana untuk menyediakan modal yang namanya KUR dengan bunga hanya 6% gitu. Itu saya kira itu sangat kesempatan bagi masyarakat. Yang penting kalau sudah, nah ini biasanya kalau yang sering terjadi itu anak muda itu habis ngutang, habis bayar KUR cair, abis itu malah karena merasa punya duit banyak akhirnya malah foya-foya lah, diselewengkan lah, apa main judul apa, tidak tekun untuk membangun bisnisnya. Nah itu tapi saya kira kalau menggunakan KUR, fasilitas pemerintah itu kan itu subsidi ya, fasilitas pemerintah itu bantuan dari pemerintah. Fasilitas KUR itu dengan baik dan dengan tepat saya kira itu udah sangat-sangat menguntungkan dan bisa jadi modal yang sangat-sangat luar biasa, 500 juta tuh maksimal, tergantung jaminannya sih. Nah apakah dengan semakin meningkatkan menggerakkan UMKM ini bisa menjamin untuk mengentas kemiskinan dan lain-lain, Mas? Karena kita lihat bahwa sekarang pasca PHK massal banyak orang yang mendadak buka warung es teh, warung pentol yang jaraknya cuma sekian ratus meter, ketemu lagi. Yang itu kita bisa lihat kondisinya sepi loh sebetulnya antara satu usaha dengan usaha yang lain. Nah itu gimana tuh melihat fenomena seperti itu, Mas? Jadi kontribusi UMKM itu mau bagaimanapun pasti sangat penting untuk ekonomi kabupaten, provinsi maupun pusat ya. Itu sangat penting. Apalagi kontribusi UMKM ini buat PDRB, pendapatan domestik bruto Jawa Timur, PDRB tuh. Nah, sampai 57% tahun kemarin. Itu kan udah jadi tulang punggung ekonomi di provinsi kan. Saya kira sangat penting dan pasti akan meningkatkan ekonomi di provinsi tersebut. Jadi semakin banyak pengusaha, semakin banyak UMKM ya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Tapi itu tadi pasti banyak tantangannya.
namanya tantangan ya harus mau tidak mau ya harus dihadapi oleh masing-masing warga dan masing-masing masyarakat gitu sih. Karena tadi mengatakan sekarang itu semangat anak-anak muda untuk membangun UMKM ini masih terbagi 50-50. Ada yang pengen kerja kantoran, ada yang ingin mandiri. Terus ada strategi khusus nggak dari Mas Ibnu untuk menggerakkan mereka nih supaya jadi berubah 70-30 komposisinya? Nah, kalau saya ini pribadi, saya tuh sering banget diundang seminar-seminar di kampus-kampus. Nah, itu kebanyakan karena saya ketua HIPMI, saya diundang sebagai ketua HIPMI bukan sebagai anggota DPRD. Jadi saya di situ seminar tentang kewirausahaan, tentang gimana caranya menumbuhkan jiwa kewirausahaan, caranya jadi pengusaha itu gimana, dan menjelaskan gimana cara menghadapi tantangan menjadi pengusaha gitu-gitu. Jadi saya kira selain seminar-seminar kayak gitu ya, semoga ada workshop lah, mungkin dari Komisi B nanti ya, dari Komisi B yang membidangi kewirausahaan dan perdagangan untuk sinergitas dengan anggota dewan, dengan bukan hanya komisi B saja, mungkin kolaborasi dengan komisi A untuk membuat program-program seperti workshop dan BIMTEK mungkin untuk anak-anak muda biar membuka wawasan mereka dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka. Karena namanya workshop kan melatih juga kan mereka, mungkin pengen workshop jadi workshop coffee shop atau bikin kopi atau mungkin menjahit atau apa kan banyak kan workshop. Nah, tapi kita tahu bahwa menumbuhkan rasa kesadaran untuk memiliki UMKM, meningkatkan UMKM ini bukan tanggung jawab pribadi seorang anggota dewan nih. Ini kolaborasi antara eksekutif, legislatif, swasta. Sinergi ini udah terbentuk hari ini, Mas? Saya kira sudah berjalan tapi masih perlu ditingkatkan. Pasti masih perlu ditingkatkan karena kita melihat by data kan masih banyak juga kan yang namanya pengangguran, yang namanya lapangan pekerjaan masih kurang. Saya kira walaupun sudah berjalan tapi masih perlu ditingkatkan dari sisi kebijakan pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi. Masih sangat perlu ditingkatkan. Oke, semoga ini pun juga didengar oleh kawan-kawan dari swasta, eksekutif supaya ya sinergitas antara 3 pilar ini untuk menumbuhkan masyarakat generasi muda kita di Jawa Timur untuk semakin sadar ber-UMKM ini semakin tinggi. Amin. Oke, sekarang kita kembali nyantai lagi nih Mas Ibnu. Sebagai generasi yang muda, kita sering kali mendengar istilah work-life balance. Kerja iya, senang-senang juga iya. Nah, apakah ini juga diadaptasi oleh Mas Ibnu? Oh, saya itu kebetulan saya senangnya tuh gampang soalnya. Tapi itu betul bahwa work-life balance itu penting karena untuk kesehatan mental, untuk menjaga energi itu penting. Kalau saya pribadi untuk menerapkan work-life balance itu ya, saya kebetulan juga hobi berolahraga. Jadi setiap weekend, setiap itu juga Minggu, Sabtu itu selalu olahraga pedal, golf, lari, seperti itu. Jadi itu sangat penting untuk maintain work-life balance. Apalagi kadang-kadang saya juga ketemu sama teman-teman, makanya saya lebih sering ke Jakarta karena di sana banyak teman, banyak tempat-tempat hiburan. Maksudnya hiburan bukan hiburan apa-apa ya, maksudnya hiburan malam. Maksudnya hiburan olahraganya di sana tempatnya bagus-bagus gitu maksudnya. Oke, gitu. Jadi seorang Mas Ibnu sendiri juga masih sangat menjaga work-life balance. Masih sangat menjaga. Nah, kalau mengawali hari, ada rutinitas khusus nggak sih di setiap hari yang itu selalu diulang-ulang setiap pagi? Ada dong. Saya tuh rutinitas saya kalau pagi tuh pasti bangun, saya sarapan tuh tidak pernah ganti menu. Saya selalu buah, telur 1 sama jagung, sama kopi. Udah, itu rutinitas saya. Oke, berarti lain dari kebiasaan masyarakat Indonesia kalau bukan nasi bukan makan. Berarti nggak makan nasi kalau pagi. Itu rutinitas saya itu. Setelah bangun pagi, saya sarapannya menunya selalu sama. Itu mungkin menjaga kebugaran saya ya, karena sarapan itu kalau saya bilang selama ini saya mikirnya nggak boleh makanan langsung berat. Jadi walaupun itu rutinitas yang dianggap sepele ya, karena makanan sarapan ya, tapi menurut saya itu sangat penting karena pagi itu memulai di mana badan itu mulai menyerap energi dan menyerap dari luar tuh seperti apa. Makanya saya tuh sarapan tuh nggak pernah ganti menu, selalu buah, telur dan jagung. Tapi ya ada kopi juga. Oke. Penting. Nah, itu rutinitasnya. weekendnya anggota dewan tuh ngapain sih, Mas? Saya Minggu pasti lari, Minggu pagi pasti lari. Habis itu Sabtu malam biasanya kalau nggak badminton, pedal gitu. Nah, biasanya kalau di sela-sela weekdays, kalau pagi paripurna atau ada kunker, saya sorenya pasti biasanya kalau ada waktu golf saya. Jadi work-life balance saya itu terjaga dengan olahraga sebenarnya. Saya karena suka olahraga sih. Iya. Dan olahraganya itu ngikutin tren banget ya. Pedal ini kan emang lagi hits-hitsnya nih. Dan memang di Surabaya ini nggak bisa main karena harus berempat kan minimal. Iya. Harus di Jakarta sana. Tapi oke kok, pedal seru. Oke.
Nah, kalau kita ngomongin masalah kebiasaan nih, tadi rutinitas udah, ternyata sarapan juga udah diulang-ulang setiap pagi bahkan Iya. dengan menu yang sama. Nah, kalau hal unik seperti ada nggak sesuatu yang benda ini nggak boleh ketinggalan, mau itu lagi masuk ke kantor anggota dewan, beraktivitas hari-hari, ngabisin waktu weekend, benda ini nggak boleh ketinggalan, harus selalu dibawa. Apa ya kalau saya tuh nggak percaya mistis-mistis soalnya masalahnya. Kalau biasanya kan Oh, ada no, orang no, no, no. Katakan lebih milih mana? Ketinggalan dompet atau HP nih? HP. Nah, kayak gitu. Kalau itu Jadi saya benda HP. sefungsional itu, apa yang selalu dibawa? saya yang pasti selalu bawa pasti HP lah. Kayak maksudnya dompet tuh saya sering nggak bawa malah. Semuanya kan sekarang bisa dari sini, dari, Ya, dari dompet digital, dari QRIS, apalagi kan hubungan WhatsApp dan lain-lain kan semua dari HP. Jadi menurut saya yang paling penting ya HP. Betul HP. Oke. Nggak bisa lepas ini pokoknya. Oke, jadi seorang Ibnu memang tidak bisa lepas dari HP karena memang itu juga jadi media komunikasi. Oh iya, betul. Gak hanya dengan rekan kerja tapi dengan konstituen kan juga bisa Mas Ibnu ya. Iya, betul. Tapi membuka diri untuk nomor pribadi kepada konstituen. Ya. Atau ada nomor khusus? Ada nomor khusus. Jadi kita tuh setiap kegiatan sosialisasi itu memang kita menyediakan barcode WA untuk para peserta untuk di-scan agar bisa berhubungan langsung dengan saya. Nah, itu kayak apa ya? Kayak call center, bukan call center apa sih? Kayak gitu namanya. Ya, Yaitu nomor yang admin lah. Ya, nomor admin yang difungsikan untuk menerima keluhan masyarakat gitu. Oke. Memang ada yang khusus. Tapi saya juga sering balesin juga yang nomor itu. Tapi kalau nomor pribadi, kalau saya sebarkan di dapil saya aja itu penduduknya udah 3,8 juta. Kalau semuanya punya nomor saya kan apa nggak ngehang ini habisnya. Iya, iya. Pasti nggak bisa fokus antara yang mana menghubungi karena kerjaan atau karena aduan. Ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah termuda, Oke. Mas Ibnu terbiasa dengan menjalani sesuatu hal yang memang menjadi ketua HIPMI termuda, Betul. anggota DPRD termuda, apa-apa termuda. Apa artinya selama hidup nggak pernah mengalami fase gagal? Gagal itu bagi saya itu gini, saya tuh orangnya sangat optimis. Akhirnya dampaknya karena saking optimisnya saya tuh nggak punya plan B, plan C. Ini buruk nih sebenarnya. Ini agak salah karena namanya hidup tuh dalam punya tujuan tuh harus punya plan B, plan C. Kalau saya tuh terfokus. Kalau punya tujuan plan A ya pokoknya fokus melakukan semua langkah untuk mewujudkan plan A itu hingga sukses. Nah, makanya kalau dibilang gagal pernah atau tidak ya saya pernah. Waktu pemilu kemarin kan saya gagal sebenarnya. Sempat gagal 2 bulan. Akhirnya saya bingung itu 2 bulan tuh mau ngapain. Karena saya tidak punya plan B. Saya sempat bingung mau ngapain, akhirnya ada isyarah, ada perintah dari kiai saya, dari ibu saya untuk mendaftar wakil bupati gitu. Jadi kalau dibilang gagal pernah atau tidak, saya pernah gagal, tapi kebanyakan sering berhasil karena orangnya saya itu sangat fokus di satu tujuan gitu. Kalau udah punya tujuan satu, yaitu saya kerjakan dan saya usahakan semaksimal mungkin, dan semua langkah-langkah yang saya lakukan itu khusus untuk mewujudkan plan A itu. Saya gitu orangnya. Nah, barangkali ini yang perlu ditiru dari sosok anggota dewan termuda ini memang kesungguhan. Kalau sudah punya target, sudah punya keinginan. Nah, begitu pula dengan membangun UMKM. Rasanya anak-anak muda ini kalau mau membuat UMKM, membangun, itu harus sungguh-sungguh. Nah, Harus tekun. menumbuhkan rasa sungguh-sungguh itu susah nggak sih, Mas? Susah karena harus fokus. Jadi kebanyakan tuh kan orang-orang tuh, ini kan salah satu dampak saya fokus membangun usaha di 2022, akhirnya kuliah saya telat. Nah itu memang ada dampak sih dari fokus itu sendiri, pasti ada dampak yang ditinggalkan. Tapi setidaknya yang memang fokus kan jadi terbentuk dulu nih, satu sisi ini terbentuk dulu. Jadi satu ini enggak, tapi nggak bisa. Yang namanya melaksanakan banyak hal dalam bersamaan itu memang nggak bisa. Maka kalau buat saya pribadi, fokus dan tekun itu penting. Caranya tekun itu gimana ya? Fokus pada satu tujuan. Jadi setiap pagi itu ya harus ngeplan nih. Tapi ngeplan harus tahu ini tujuannya apa gitu. Kan sekarang banyak anak muda yang nggak tahu kan mau ngapain. Pagi-pagi gitu bangun cuma nongkrong, main game gitu kan banyak. Makanya saya kira perlu fokus dan perlu punya tujuan itu biar tahu harus ngapain dan harus terplanning gitu sih. Oke, siap. Terakhir nih, Mas Ibnu. Barangkali ada... Loh, udah terakhir ini? Udah terakhir? Oh, nggak kerasa saya? Gimana, extra time lagi? Extra time lah. Ya, gimana produser bisa nambah slot nggak ini ya? Oke, nah terakhir nih. Tidak hanya bagi teman-teman yang masih berusia muda, tapi juga siapapun itu, warga Jawa Timur, ini tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan UMKM, untuk mengembangkan Jawa Timur, karena membangun daerah tidak hanya bisa dengan seorang gubernur saja, atau wakil gubernur, atau anggota dewan. Warganya juga harus solid nih. Nah, artinya UMKM juga tanggung jawab bersama. Betul. Silakan Mas.
at least membuat masyarakat kita sadar untuk harus mulai mengembangkan UMKM? Jadi kalau menurut saya yang namanya menumbuhkan semangat berwirausaha ini memang betul bahwa itu adalah tanggung jawab dari semua pihak, dari pemerintah, masyarakat, pemerintah provinsi, pusat, kabupaten, anggota dewan, eksekutif maupun legislatif. Maka saya kira perlu namanya sinergitas yang baik antara pemerintah, eksekutif maupun legislatif dan masyarakat tentang bagaimana caranya mewujudkan ataupun menumbuhkan yang namanya jiwa kewirausahaan ini dari masyarakat, terutama anak muda ya. Apalagi kita akan segera mengalami bonus demografi, yang namanya bonus demografi itu kan di mana usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Maka pesan saya, karena ini adalah momentum untuk menjemput Indonesia emas di tahun 2045, maka sinergitas ini harus dilakukan dengan baik antara semua pihak agar kita bisa menjemput Indonesia emas 2045 dan agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi gitu. Siap, jangan sampai bonus demografi jadi bencana demografi. At least kalau masyarakat Jawa Timur ini belum punya keberanian untuk mengembangkan UMKM, paling enggak ya konsumsi produk-produk lokal. Betul, itu betul. Beli produk-produk UMKM, dukung. Itu salah satu hal yang simpel tapi bisa membangun UMKM Jawa Timur kita. Setuju. Siap. Terima kasih Mas Ibnu sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di podcast Ruang Publik TV9 Nusantara. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum lagi Mas Ibnu. Alhamdulillah. Acara ini dipersembahkan oleh